dia memiliki hak yang sama dengan para pemain yang lainnya. Contoh hal kayak gini, misalkan nih, Coach Fahri Husaini senior kita, misalkan dia punya anak dan anaknya ini menikah dengan orang Amerika, anggaplah. Terus punya anak di sana, tumbuh besar di sana, tiba-tiba main bola, latihan di sana dan jago banget. Terus Indonesia membutuhkan dia gitu. Indonesia membutuhkan anak itu. Nah, anak itu dipindahin ke warga negaraannya menjadi Indonesia. Ini anak kan keturunan. Ragnar Oratmangun sudah kasih bocoran, Ole Romeni mau gabung ke timnas Indonesia sejak 7 hari lalu. Dan memang profilingnya yang akhirnya Sinteyong melihat bahwa dia adalah pemain yang memang kita cari, ya ini akan lebih melengkapi squad kita. Ole Romeni punya profil tadi yang sesuai dengan apa yang diinginkan dalam diri seorang striker yang merupakan versi Sinteyong. Dan mungkin bagi Pak Arya dan juga Pak Erik, justru untuk mendapatkan Ole Romeni juga sangat-sangat menantang. Mereka akan berbicara lagi tentunya sangat panjang ini masih prosesnya karena dari level grade tentunya dia masuk B+ bahkan menuju ke A gitu. Sebuah kode menarik dilontarkan Ragnar Oratmangun melalui akun Instagram Ole Romeni, memicu spekulasi hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia. Komentar singkat, dia, yang ditinggalkan Ragnar pada unggahan Ole sepekan lalu, seolah menjadi isyarat kuat bahwa sang striker FC Utrecht itu semakin dekat untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Dalam komentar itu, banyak netizen yang meminta Ragnar untuk terus membujuk Ole agar bersedia membela timnas Indonesia. Harapan besar tertuju pada kolaborasi keduanya, mengingat kedekatan mereka saat sama-sama merumput di NEC Nijmegen. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Ole Romeni memperkuat timnas Indonesia? Baru-baru ini, agen Ole Romeni, Jos Ebergen, mengatakan kepada akun @sibola bahwa sang klien masih memikirkan masak-masak terkait tawaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Peran Ragnar Oratmangun dibutuhkan dalam hal ini. Ragnar Oratmangun dapat bertindak sebagai agen untuk membujuk Ole Romeni segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun memberi kode Ole Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ragnar Oratmangun meninggalkan komentar dengan kata, dia, di salah satu unggahan Ole Romeni di Instagram, @OleRomeni. Komentar Ragnar Oratmangun pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangun terus merayu Ole Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun dan Ole Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmangun berhasil meyakinkan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex-pemain timnas Belanda U21 bersama Maarten Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, Maarten Paes mengucap kata, akhirnya. Selain itu, ada juga Kelvin Verdonk yang berhasil meyakinkan Miss Hilgers untuk memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdonk dan Miss Hilgers sempat satu tim di FC Twente. Saat itu, Kelvin Verdonk berstatus pemain senior, sedangkan Miss Hilgers masih mentas bersama tim junior. Harapannya banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Ole Romeni tengah pertimbangkan gabung ke timnas Indonesia. Striker baru saja dihubungi pihak PSSI. Hal itu dikonfirmasi agen Ole Romeni, Jos Ebergen saat diwawancara akun Instagram @sibola_bawahit. Dalam percakapan via pesan dengan tim Sibola, Ebergen memberikan konfirmasi terkait komunikasi antara Romeni dan PSSI. Ya,
dia sedang mempertimbangkan, tulis akun @sibola_hit. Sebelumnya, YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi oleh Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi oleh Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul, "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan". Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia. Oleh Romeni, Pak Erick Thohir juga sudah komunikasi dengan dia, dan semua tahap, langkah Pak Erick sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak oleh Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti oleh Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika oleh Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Penyerang andalan FC Utrecht oleh Romeni disebut masih ragukan timnas Indonesia. Romeni pemain kesekian yang didekati oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Rekan setimnya Ivar Jenner pun dikabarkan sudah berusaha untuk merayu Romeni bergabung skuad Sintayong. Namun kabar yang beredar, Romeni belum serak karena masih meragukan timnas Indonesia. Pemain 24 tahun ini merasa dirinya masih punya prospek untuk bisa tembus ke timnas Belanda. Sah-sah saja jika sang pemain belum membuat keputusan konkret. Kita perlu berkaca dengan Miss Hilgers yang sudah lama diburu PSSI sejak 2020 lalu. Saat itu memang PSSI belum dipimpin oleh ex-presiden Inter Milan itu. Dan faktanya 4 tahun lalu itu timnas Indonesia belum banyak diperkuat pemain keturunan. Patut disyukuri keputusan Elkan Bagot dan Jordi Amat menjadi seorang WNI berdampak positif. Satu persatu pemain keturunan mulai melirik potensi Indonesia di bawah arahan Sintayong. Sebut saja Kelvin Verdong hingga Nathan Chuaon, yang akhirnya memilih timnas Indonesia. Kasus Miss Hilgers sedikit cukup menarik, sebab rumor pendekatan PSSI terhadap pemain FC Twente itu cukup tertutup. Begitupun Eliano Reijenders yang merupakan adik kandung dari pemain AC Milan, Tijani Reijenders. Peluang Miss Hilgers tembus ke timnas Belanda sejatinya cukup besar. Jika dirinya tampil apik dan konsisten bersama Twente musim ini, bukan hal mustahil bagi Ronald Koeman memanggil dirinya. Namun begitu Miss Hilgers tampak melihat peluang lebih realistis. Pasalnya pemain-pemain timnas Belanda pilihan Koeman saat ini cukup sulit digeser. Push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath.